Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah puasa di hari ke-25 ini ya nggak ya? Semoga puasanya lancar sampai nanti kita bersama-sama merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan pemirsa, hari ini kita kalau beberapa waktu yang lalu bersama dengan Ustazah Bungayani kita membahas tentang fikih puasa pertama, kedua belum selesai juga gitu ya nggak ya. Nah sekarang kita bagian ketiga tentang fikih puasa karena memang kita tinggal mungkin sekitar 5 hari lagi ya nggak ya. Jadi memang masih ada kesempatan untuk kita untuk memperbaiki puasa kita supaya memang ibadah yang puasa yang kita laksanakan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada petang hari ini kita sudah menghadirkan Ustazah Bungayayan untuk membahas tentang fikih puasa bagian ketiga. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang tentang fikih puasa ini, tapi kita akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ustazah Bungayayan untuk memberikan tausiah seputar dengan tema kita hari ini, yaitu tentang fikih puasa bagian ketiga. Silakan. Ya, terima kasih Ranti. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini masih al-asyru awakhir, 10 hari terakhir Ramadan. Dan seperti yang Bunga pernah sampaikan, puncak dari ibadah bulan puasa Ramadan itu di 10 hari terakhir Ramadan ini. Sehingga kita semua jangan melalaikan, ya. Jangan malah yang kalau Bunga bilang malah 10 hari terakhir udah malah sibuk, udah ke mall. Tuh yang sibuk buat kue ya, yang hangus-hangus untuk anak. Iya, yang bagus-bagus buat tamu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi pemirsa, Nabi disebutkan 10 hari terakhir Ramadan itu beliau syadda mizarahu, jadi mengikat kain sarung. Maksudnya itu secara harfiah nggak deket istri. Oke. Iya. Jadi maksudnya nggak deket istri, maksudnya apa? Supaya fokus. Ya, 10 hari terakhir Ramadan itu lebih lagi kenceng. Kalau Bunga kemarin bilang, ayo Ramadan kita sekarang mulai berlari. Ya, jangan melambat. Kenapa? Karena puncaknya ini. Kenapa 10 hari terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar? Iya. Ya. Jadi di Makkah Madinah 10 hari terakhir Ramadan pasar-pasar malah sepi. Iya. Jadi mereka sangat mengerti bahwa 10 hari terakhir Ramadan adalah puncak dari ibadah bulan puasa Ramadan. Sehingga mereka memang fokus untuk i'tikaf. Nah, untuk i'tikaf ini para pemirsa, kemarin banyak ya Bunga karena nggak ada live di TVRI, Bunga pakai voice note gitu. Bunga menyampaikan di tanggal 21 ya, karena Bunga berharap ibu-ibu mempersiapkan 10 hari terakhir Ramadan dengan fikih i'tikaf ya, yang baik gitu. Ya. Kenapa? Karena al ilmu qabla amal. Ilmu dulu baru beramal. Ya. Jangan sampai amilatul nasibah ya. Kalau amilatun nasibah, capek-capek beramal tapi nggak diterima. Nah, kan sayang banget tuh. Ya. Jadi sia-sia gitu. Na'udzubillah. Nah pemirsa, kalau bicara tentang i'tikaf, nanti kita bicara tentang hadis-hadis palsu ya. Di i'tikaf itu bukan hanya disyariatkan di bulan suci Ramadan. Jadi boleh di luar bulan suci Ramadan kita mengerjakannya. Bahkan di mazhab Syafi'i juga disebutkan kalau kita masuk ke masjid, niatkan i'tikaf. Ya, niatkan i'tikaf. Dengan kondisi apa? Di masjid kita dalam kondisi berwudu, ya kalau batal wudu lagi, gitu ya. Kemudian di sana di dalam masjid kita melakukan amal-amal soleh, ya baca Al-Quran, dengar ceramah, itu udah dapat pahala i'tikaf, ya. Jangan sampai berdiam diri cuma ke masjid cuma pengen numpang ngecas HP, atau pengen ngadem gitu, numpang ngadem sama numpang tipis. Nah itu nggak boleh, ya. Jadi apa itu i'tikaf? I'tikaf itu kalau ulama mengatakan al-lubatu fil masajid. Jadi berdiam diri di masjid. Kemudian nanti kita akan tahu ya apa beda masjid, musola, zawiyah. Nah, jadi gitu ya. Jadi
bahasannya kalau kita baca tentang i'tikaf itu dia harus di masjid. Ya. Jadi nggak boleh kalau kita niat i'tikaf di rumah. Di rumah, iya. Jadi masjid itu apa gitu? Masjid itu kalau di dalam fikih itu ada 3, ya. Yang pertama disebut jami'. Jami' itu tempat sholat 5 waktu, kemudian tempat sholat Jumat. Itu yang pertama, masjid jami'. Yang kedua, masjid, tempat sholat 5 waktu saja tanpa sholat Jumat. Kedua. Yang ketiga, musola. Musola adalah, ini kalau kita bicara fikih ya pemirsa, musola adalah tempat sewaktu-waktu dipakai tempat sholat, sewaktu-waktu tidak dipakai tempat sholat. Contoh, tanah lapang. Nanti kita Idul Fitri, Idul Adha misalnya, kita sholatnya di tanah lapang. Tanah lapang itu kalau secara syariat disebut musola. Karena kadang-kadang jadi tempat sholat, Idul Fitri, kadang-kadang tempat parkir mobil. Ya. Atau kalau di apartemen, kalau di kantor-kantor Jakarta, itu parkiran jadi tempat sholat Jumat. Itu disebut musola. Kenapa? Karena suatu saat nanti dia akan menjadi tempat sholat dan kadang-kadang dijadikan tempat parkir mobil. Jadi pemahamannya kita sekarang tuh beda. Kalau masjid ada Jumatan, kalau musola nggak ada Jumatan. Iya, biasanya begitu. Iya. Jadi bedain ya pemirsa, masjid jami', masjid saja, musola. Dan ada yang keempat namanya zawiyah. Zawiyah bukan nama orang ya. Kalau nama zawiyah berarti, waduh. Zawiyah itu artinya tempat di rumah kita yang dipakai tempat itu sebagai tempat kita sholat. Iya. Jadi itu namanya di rumah namanya zawiyah. Itu namanya zawiyah. Sehingga nanti kita lihat apakah i'tikaf itu boleh di zawiyah. Ternyata jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau i'tikaf nggak boleh di musola di rumah, tapi harus di masjid. Boleh itu masjid jami' yang ada Jumatannya, boleh masjid saja tanpa Jumatan. Berarti yang kalau kita ngomong musola itu bisa pakai i'tikaf. Karena selama ini kan musola itu tempat sholat 5 waktu, nggak pakai Jumatan. Nah, jadi di situ. Jadi disinilah para pemirsa pemahaman kita bagaimana i'tikaf itu harus di masjid. Ya. Nah, kemudian i'tikaf itu ada hukumnya, ada dalil-dalilnya. Ya. Jadi kalau disebutkan Aisyah radhiyallahu anha itu menyebutkan tentang Nabi kita Muhammad SAW itu i'tikaf. Rumahnya Nabi itu kebetulan ya dekat Masjid Nabawi. Jadi dikisahkan ini mungkin jadi apa ya? Tapi nggak sunnah kayaknya. Cuma untuk Nabi doang. Jadi masjidnya Nabi, Masjid Nabawi itu pas banget deket rumah Nabi. Jadi rumah Nabi itu di dalam lingkungan masjid. Sehingga pada suatu hari Nabi minta sisirin rambut, sehingga Nabi badannya di masjid, kepalanya ya karena begini gitu. Sehingga Aisyah ngisi rambut. Tapi jangan dicontoh ya pemirsa, karena rumah kita nggak di dalam masjid. Gitu. Jadi apakah jadi sunnah? Wallahu alam. Cuman ternyata luar biasa gitu ya. Jadi hukumnya kalau kita i'tikaf itu sunnah muakkadah. Jadi kalau sunnah muakkadah itu kalau kita bicara tentang al-qurbah. Jadi kalau di fikih itu namanya al-qurbah. Seseorang yang Nabi Muhammad SAW kalau tidak pernah meninggalkan ibadah itu, ibadah yang sunnah menjadi sunnah muakkadah. Iya. Jadi kayak kita nih, Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf. I'tikaf itu sunnah, tapi karena Nabi tidak pernah ninggalin yang namanya i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan, maka menjadi sunnah naik sunnahnya sunnah muakkadah. Nah, ini luar biasa. Jadi sunnah muakkadah tuh mendeketin wajib. Iya. Nah, disitulah bahwa sunnahnya i'tikaf itu sunnah muakkadah. Kemudian bagaimana dengan sunnah nazar? Kan ada orang beriktikaf dengan niat nazar. Nah, kalau nazar wajib tuh, wajib. Jadi hukumnya jadi wajib bagi yang bernazar. Bagi yang bernazar ya. Iya.
Cuman ya jangan itikafnya lama-lama. Saya niatnya nazar satu itikaf bulan. sebulan. Aduh, ibu nggak pulang-pulang gitu ya. Iya. Akhirnya merana yang di rumah ya. Iya betul. Nah, rukun itikaf itu siapa? Mu'takif itu orang yang beritikaf. Yang kedua niat. Yang ketiga masjid. Jadi tadi yang Bunga bilang 3 poin ya. 3 ya. Harus terpenuhi. Jadi kalau mu'takif itu orang yang itikaf. Orang itikaf. Kemudian yang kedua ada niat. Yang ketiga dan ada yang ketiga masjid. Oke, jadi nggak boleh tempat lain. Nah, untuk mu'takif ini pasti ya harus Islam gitu. Karena dia adalah syaratnya adalah Islam. Yang kedua berakal. Ya, jadi kalau orang gila nggak sah ikut itikaf. Tapi kalau ada orang gila masuk ke masjid, kabur yang itikaf. Yang ketiga tamyiz. Tamyiz itu boleh. Jadi tamyiz itu anak kecil yang udah mengerti kayak kita kemarin fikir salat ya. Udah fase baca. Boleh diajak itikaf. Jadi bapak-bapak kalau itikaf ajak anak-anak yang umur 7 tahun 8 tahun yang udah mengerti boleh. Silakan bapak bawa anak bapak tuh. Kemudian bawa bantal gitu ya, bawa kebutuhannya. Kemudian tidak berhadas besar. Nah, hadas besar itu hubungan suami istri, keluar mani, kemudian jenazah. Kalau belum dimandiin itu hadas besar. Ya. Nah, jadi kalau misalnya di masjid niatnya itikaf 10 hari terakhir itu nggak boleh hubungan suami istri. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-10 gitu nggak ya? Nanti kalau ada hubungan suami istri berarti batal itikafnya. Kalau bisa nggak bisa lagi ulang lagi gitu ya. Jadi, ulang niat lagi nggak bisa betul. Ya kan? Jadi yang namanya itikaf itu 10 hari terakhir Ramadan itu enggak boleh ada hubungan suami istri. Karena di dalam surah Al-Baqarah ya. Itu di ayat 187 tentang dilarang untuk yang niatnya itikaf dilarang untuk berhubungan suami istri 10 hari terakhir Ramadan walaupun malam. Nah, jadi kalau ada kebutuhan dasar pulang cuma untuk mandi, untuk makan, buka terus atau balik sahur, lagi. nanti balik lagi. Jadi kalau di rumah berhasrat dengan istri batal. Iya. Jadi kalau ini ada ini. Apa ini? Aduh. Ada. Iya. Maaf pemirsa. Iya, ada semut. kumbang. Ya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya ada hubungan suami istri itikafnya batal 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu ya, nggak ya? Jadi harus diniatkan. Jadi kalau misalnya memang 10 hari terakhir para istri harus ikut terlibat. Ini betul-betul persiapannya harus matang betul. Ya, dari awal. Jadi kalau misalnya udah disiapkan, oke niatnya itikaf. Kalau suami ngajak ayah itikaf. Membantu untuk mengingatkan, begitu ya. Jadi itu ya. Jadi itikaf ini adalah sunnah muakkadah dan memang kita harus motivasi para suami. Apabila istri boleh nggak, perempuan boleh, tapi harus izin suami. Ya. Dan memang dia itikaf tempat khusus untuk perempuan, nggak boleh nyatu dengan laki-laki. Ya. Gitu. Kenapa? Karena ya tetap aja ya perempuan itu aurat. Kemudian yang kedua juga kondisinya kan tidur ya, tidur di masjid sehingga lebih baik kalau Bunga ya ibu-ibu itikafnya itu boleh kan kalau kata mazhab Syafi'i itu boleh sebentar-sebentar. Jadi ibu-ibu kalau habis sholat subuh niatnya itikaf, nyampe nanti waktu suruk baca Quran, nanti jam 7:30 balik ke rumah, ngurusin rumah dulu. Nanti kalau misalnya mau berangkat lagi habis zuhur, nanti itikaf lagi, nanti masak balik ke rumah, nanti asar. Oh boleh begitu boleh. Ya nggak ya? Kenapa? 5 menit aja kalau niatnya itikaf boleh. Tapi artinya pas balik lagi zuhur itu niat lagi gitu ya? Niat itikaf. Diulang niatnya begitu ya? Dia dapat pahala itikaf. Jadi kalau mazhab Syafi'i 5 menit aja ibu-ibu bisa itikaf. Bisa itikaf. Bunga pernah tuh, Bunga nganterin buka puasa nih ke masjid. Bunga niatin itikaf. Jadi pas sampai masjid, Bunga nganterin kue sama minum gitu ya, taruh sama penjaga masjid nih nak buka puasa nanti jamaah, oke udah siap semua. Bunga sholat tahiyatul masjid, Bunga duduk, Bunga baca Quran niat itikaf. Nanti kisaran setengah jam Bunga pulang. Dapat pahala itikaf, insya Allah dapat. Jadi jangan pernah kalau masuk masjid enggak niat itikaf. Syaratnya, rugi ya nggak ya? Iya, syaratnya harus wudu. Kalau batal balik lagi. Iya, udah wudu balik lagi masuk masjid. Jadi gitu. Niatnya bagaimana nggak? Ya, itu itikaf. Niat aja sih, dengan kan niat itu gerakan hati. Ya, pakai nawa itu boleh, nggak pakai nawa itu. Kalau nawa itu tuh kan istilahnya melafazkan niat, bukan niat sendiri. Kalau niat itu ada dalam hati. Jadi kalau ibu-ibu udah niat, bapak-bapak udah niat itikaf ya udah, itu udah termasuk bagian dari niat. Oke, baik.
Baik, Nga, kita jeda iklan dulu ya Nga ya. Jadi pemirsa, tadi kita sudah bahas poin pertama itu tentang itikaf ya, untuk di fikih puasa ini. Tapi nanti juga akan ada lagi hadis palsu dan lain-lain ya Nga ya. Betul. Jadi tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.